Lalu tadi dia menuduh kita menyembah Santo Santa, Bapak Ibu. Ini tuduhan klasik dan sudah busuk, Bapak Ibu. Sudah dijawab dari abad pertama oleh pemimpin-pemimpin gereja kita, Bapak Ibu. Kita tidak pernah menyembah siapapun selain Allah Tritunggal. Tidak pernah menyembah siapapun selain Allah Tritunggal. Mereka tidak tahu ajaran dalam Katolik itu ada tiga. Ada tiga pengertian. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan mengenai itu. Tentang tiga hal itu. Sekilas saja Bapak Ibu, saya tunjukkan. Tentang hiperdulia, tentang devosi, tentang latria. Itu harus diketahui oleh PS Sarah. Makanya jangan so tahu PS Sarah, PlayStation Sarah. Ya, jangan so tahu. Ya, oke. Baik. Ada saudara kita The Way yang masuk. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya baru pertama kali masuk. Iya. Ya. Ya, kalau saya melihat memang PS Sarah seperti itu dari dulu. Ya, silakan. Saya pernah masuk saudara. apa? Ya. Silakan. Saya sebenarnya pernah masuk ke channelnya dia juga, saya akan berkomentar, tapi setelah itu akun saya diblokir. Ya begitulah, saya sedih melihat teman-teman Kristen Protestan ya, yang seperti PS Sarah ini. Ya nggak semua saya bilang seperti itu ya. Bapak sendiri dari Katolik atau dari mana, Pak? Saya Katolik. Oh, Katolik. Ya, silakan Pak, lanjut. Iya, itu saya sedih kalau melihat pernyataan-pernyataan dia gitu loh. Itu kan dia sekali tiga uang dengan Yoshua Tewu itu. Sejak awal udah tahun lama itu aku ngikuti channelnya dia itu udah nggak bener. Jadi saya sedih aja melihat teman-teman Kristen itu yang seperti PS Sarah ini. Cuman sayangnya aku nggak bisa berinteraksi dengan dia kan, setiap kali sekarang akunku selalu kena blokir. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mereka itu tidak tahu menahu tentang kekatolikan seperti apa, sehingga main tuduh-tuduh aja yang apa namanya ya, yang tidak mendasar. Kalau mereka sadar bahwa ajaran mereka itu kan berasal dari kita. Kalau mereka mau menentang ini ya harusnya pakailah Alkitab sendiri, jangan pakai yang Alkitab yang dikanon oleh bapak-bapak gereja gitu kan. Ya sedih aja saudara Degia, saya melihat teman-teman kita yang dari Protestan itu. Ya nggak semua, kalau saya sih ngelihat, saya sering masuk ke channel-channelnya Kristen juga, si Sang Debater itu oke pula, mereka malah setuju dengan Katolik, malah Bang Sang Debater itu juga membela istilahnya keimanan yang benar seperti apa gitu loh. Jangan sesama Kristen itu kalau dia memang mengikuti Allah Tritunggal ya tidak seperti itu. Benar juga apa yang dikatakan oleh Bang Dia itu, jadi dia bukan Kristen tidak mengakui konsep Tritunggal kalau seperti itu. Kalau salib aja tanda salib ditentang dan sebagainya. Terus ya begitulah sementara ini Pak Degia. Terima kasih telah diizinkan masuk dan berkomentar. Saya ikutin selanjutnya. Oke Pak The Way. Wah luar biasa, saya sangat bersyukur Bapak masuk ke sini ya. Terima kasih Pak. Baik, kita sambut lagi ada Vic Zero. Silakan Saudara Vic Zero menanggapi, boleh silakan. Ya, selamat malam Bro Gea. Selamat malam. Sama Om The Way juga ya, salam kenal. Ya Bro Gea, saya mau kasih mungkin saran masukan juga ya buat biar kita makin oke ke depan. Jadi saya sempat berpikir seperti ini. Tiap mereka dari pihak seberang bikin video-video seperti ini ya di YouTube atau apa yang secara tidak langsung menyerang kekatolikan, menurut saya mungkin ada satu cara yang kita ajak tarik mereka langsung. Jadi seolah-olah secara resmi kita langsung menghubungi mereka, entah itu via telepon atau via WhatsApp kah atau email, dan itu memang kita dokumentasikan. Jadi pada saat kita telepon juga, kita rekam, atau email pun kita sambil kita screen recorder yang menyatakan bahwa kita mengundang. Dan bukan dalam rangka untuk perdebatan atau apa, tapi kita mengundang untuk dialog terkait dengan
pernyataan mereka di channel YouTube apa atau judul apa gitu. Jadi secara terbuka juga bukan kita ingin ribut atau apa, tapi kita menyampaikan secara resmi kami dari Katolik, awam Katolik atau dari channel Katolik yang kita yang bersatu ingin merespon dan menanggapi mereka punya statement atau mereka punya video YouTube yang mengatakan tentang ABCDE yang secara tidak langsung menyudutkan kekatolikan, namun tidak berdasar dan tidak terbukti, alias penafsiran mereka sendiri. Nah, jadi pada saat kita mengundang dialog seperti itu dengan itikat yang baik dan untuk mencari kebenaran dan mempertanggungjawabkan iman Katolik, kita dokumentasikan. Nah, dari situ kan bisa juga mereka menanggapi atau mereka tidak menanggapi. Nah, kalau mereka menanggapi pun ya kita secara baik-baik kita sambut, kita umumkan kapan kita mau live, dan mereka juga kita sambut tanpa ada unsur untuk kita ingin mengajak berkelahi atau apa, tapi sekedar kita ingin memberikan tanggapan dan mereka pun bisa memberikan tanggapan balik gitu loh. Jadi kalau selama ini kan kesannya ini main pukul satu arah satu arah kan, mereka keluarkan, habis itu kita ngomong juga mereka nggak mau dengar, mereka blok kita kan. Tapi kalau dari awal mereka mengeluarkan itu dan kita juga secara terbuka, secara gentleman, kita kirimkan undangan untuk berdialog berini, biar kita tahu nih kau punya omong itu atas dasar apa atau apa. Nah, kita mau menjawab. Jadi biar mereka juga terbuka lah pemikirannya, mereka jadi mendapatkan pengajaran yang benar. Nah, jadi menurut saya tiap ada ini kalau bisa gitu. Jadi terserah nanti mereka punya respon gimana, yang penting kita sudah mengirimkan surat undangan. Jadi nanti di video kita cantumkan, kita sudah menghubungi atau pas mereka telepon pun kita ada rekamannya. Kalau mereka setuju ya lebih bagus lagi kan, jadi di video pun ya kita sudah ini. Tapi kalau mereka menolak atau nggak ada respon, baru tetap kita maju juga, kita menjelaskan ini adalah pertanggungjawaban iman Katolik terhadap argumentasi sesat atau apa yang menyudutkan kekatolikan mengatasnamakan dari denominasi tertentu atau oleh tokoh tertentu gitu. Soalnya mereka ini nggak habis-habis kalau kita nggak ada langsung berdialog dengan mereka gitu. Mereka akan terus aja. Tapi kalau mereka bisa diundang langsung kita dialog bersama seperti ini di satu forum, dan mereka juga dipersilahkan gitu menyiarkan di channelnya mereka. Jadi ini secara fair gitu. Soalnya kalau seperti ini berlarut-larut selalu ada terus. Mereka cuma lempar aja gitu kan. Habis itu hit and run istilahnya kan. Mereka lempar satu argumen, habis itu mereka blok channel orang Katolik. Nah, kita ngomong seperti ini juga mereka belum tentu dengar. Penonton mereka nggak ada yang mampir kan. Nah, tapi kita langsung tujukan ke siapa, kita kirim surat undangannya, dan tentu juga dengan cara yang baik, cara yang santun. Dalam artian ini diskusi demi mempertanggungjawabkan iman Katolik, dan kita dengan data yang valid berdasarkan pengajaran gereja, bapak-bapak gereja, magisterium dan tradisi suci, serta Alkitab yang selama ini memang kita pegang teguh dari awalnya berdiri gereja kita. Gitu. Kan udah banyak sekali nih kan melemparkan statement-statement nggak bertanggung jawab kan, mulai dari Joshua Tewu, Paul Zhang segala macam, dan kita juga bersatu dan kita juga udah menyiapkan semua bahan-bahan referensi sumber kita, jadi kita tentukan harinya. Jadi kayak saya nggak mau bilang debat, tapi kita lebih dialog aja dengan kehendak yang baik, dengan tujuan yang baik seperti itu. Nah, nanti kan apapun respon mereka juga kita bisa. Kalau misalnya mereka responnya nggak mau juga kan, jadi kita bisa bilang kita sudah mengundang mereka untuk mendiskusikan masalah ini untuk mempertanggungjawabkan. Tapi mereka tidak mau hadir, dan ini ya udah kita sendiri aja kita harus mengutarakan, mempertanggungjawabkan iman kekatolikan mereka gitu. Kalau misalnya mereka datang pun kan kita bisa tahu dengarnya. Jadi semua penonton bisa menilai. Mereka punya pengikut juga, mereka punya ini juga bisa menilai sendiri kan akhirnya. Karena mereka debat bukan debat satu arah lagi, bukan bicara satu arah. Tapi ini kita benar-benar kita layani nih. Mereka punya keberatan apa, mereka punya pertanyaan apa mereka punya kesalahpahaman apa atau salah kaprah bagaimana, langsung di situ bisa kelihatan semua. Kalau enggak yang seperti ini akan muncul lagi, besok lagi. Dan sebenarnya kan tujuannya sebenarnya mereka bukan mengutarakan kebenaran, tapi mereka punya tujuan sendiri kan. Entah mau mengumpulkan kolektor, donasi, perpuluhan apa. Cuman sekedar buat hiburan aja.
Sementara kan kita mengajukan seperti ini bukan buat hiburan, tapi untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bro Gea. Masukan dari saya. Mudah-mudahan bila bisa ditampung atau pendapat saudara-saudara yang lain juga bagaimana. Cuman kalau ada salah-salah kata juga saya mohon maaf ya. Terima kasih Bro Gea. Oke, baik. Tadi sebelum saya live ini, saya juga tadi sempat diberikan nomor ya. Ada beberapa teman yang tahu dengan PS Sarah, sudah dilakukan sebenarnya, sudah dikirimkan link ini. Saya juga sudah tandai di deskripsi channel ini, saya sudah add PS Sarah dan partner profesi ya. Karena dia saya kira bernubuat ya, dia menganggap diri sebagai seorang yang suka bernubuat, makanya ada profesi di situ. Oke. Saran yang baik, terima kasih Saudara Fik Zero. Saya terima sarannya, terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya berikan waktu untuk Apostolic TV, saya tanggapi dulu. Tadi dalam video juga, dia mengatakan bahwa kita itu menyembah Santo Santa dan bangke-bangkenya. Nah, sampai ngomong begitu loh tadi loh. Ini mereka nyembah bangke-bangke itu gitu. Dengan tangan dikatupkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Dalam ajaran Katolik itu punya aturan-aturannya, punya koridor-koridornya. Tidak seperti ajaran mereka itu yang amburadul kemana-mana loh. Terutama PS Sarah ini yang nggak jelas dari mana asal-usulnya ajarannya. Perhatikan di situ, di layar saya tampilkan Bapak Ibu. Dalam iman kita, kita membedakan tentang penghormatan dan penyembahan. Ya, kalau penyembahan itu satu-satunya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu sangat jelas. Dalam istilah Katolik atau dalam bahasa Latin disebut latria. Latria itu penyembahan yang ditujukan semata-mata dan satu-satunya kepada Allah Tritunggal. Kemudian Bapak Ibu, ya, mohon sabar dulu yang baru bergabung, ya. Kemudian Bapak Ibu, ada hiperdulia, ya. Hiperdulia itu adalah penghormatan. Penghormatan yang ditujukan kepada para kudus. Seperti tadi pada video itu, bukan disembah itu. Bukan karena dikatupkan tangannya seperti orang berdoa lalu mereka memohon-mohon kepada bangkai-bangkai itu. Itu kurang ajar sekali omongannya. Ya. Tapi kita menghormati para kudus itu, bukan mayatnya yang kita hormati. Bisa jadi kita hormati jasanya, ya. Seperti kita juga menghormati para pahlawan. Di Indonesia ini kan kita punya pahlawan, kita hormati mereka. Kita punya pahlawan iman. Pahlawan iman itu para Santo Santa, para rasul. Itulah pahlawan iman dalam gereja Katolik. Maka kami hormati itu. Jadi Anda PS Sarah, cuci otak Anda yang kurang bersih itu. Itu kami hormati karena punya jasa dalam kekristenan. Sama seperti para pahlawan di bangsa NKRI ini. Kami hormati sebagai seorang Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kami hormati mereka semua. Jadi jangan pakai ilmu cocok logi yang tidak punya dasar sama sekali. Anda tidak tahu ajaran kami. Tapi omongmu itu seperti ya tidak ada dasar sama sekali. Asal bicara. Jadi ketika Anda melihat di video tadi, itu namanya hiperdulia. Artinya adalah penghormatan yang ditujukan kepada para kudus karena mereka punya jasa terkait dengan iman. Ya.